NPP 13 tadi, kita NPP 15. Nah, disitulah kita membacakan surah ataupun ayatul kursi. Caranya bismillahirrahmanirrahim, pelan-pelan aja tapi jangan kuat-kuat, nanti pikirin jimat pula kan. Pikir orang tua, ini bacakan apa pula sama aku, dipikir panitianya. Nah jadi baca bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu. Itu dibaca 7 kali. Wa la ya'uduhu 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 hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nah itu 7 kali. Itu kita ma'rifatkan di dalam hati kita supaya Allah melindungi kita dan menyingkirkan godaan-godaan yang lain pada kita. Kita ma'rifatkan di dalam hati kita itu. Ketika kita baca wala ya'uduhu, pelan-pelan aja. Ininya pun ngeranya jangan gini lah. Wala ya'uduhu, wala ya'uduhu. Pikir orang tak apa tuh ya. Pakai ini aja. Wala ya'uduhu. Ini 7 kali. Hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya. Pas 'aliyyul 'azim mungkin peserta NPP 13 tadi sudah lagu terakhir ya baik menutup. Kan sebentar ya kita kalau baca kursi kan. Nah mudah-mudahan gemuruh kita bisa berkurang. Bukan habis enggak, total enggak juga. Pasti ada gemuruh kita, tapi berkurang. Minimal kan itu. Jadi ada pernah kawan saya, atasan saya sedikit kan. Wah kalau tampil dong nggak pernah nggak grogi, nggak pernah nggak gemetar. Dari mulai a'udzubillah gemetar terus suaranya sampai sedekah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Begitu, gemetar kan nampak gemetar. Bismillahirrahmanirrahim. Gemetar betul. Lillahi. Udah meninggal kebetulan dia. Mudah-mudahan hafal 80. Sadaqallahnya pun. Sadaqallahul azim. Nah begitu turun, bang, kenapa goyang kali suara bang? Saya bilang, bang gemetar kali ya. Iya. Kalau MTQ pasti gemetar dia. Nah itu tadi. Jadi guru saya Ustaz Nasrul Thohir tadi menyarankan kita amalkanlah itu ketika kita mau tampil baca ayat kursi. Bukan terus total hilang ya, tapi mengurangi grogi kita. Ya. Kemudian jangan kita pikirin kali, kemudian jangan kita hitung-hitung lawan kita. Nah, ini rusaknya. Ada di tingkat nasional dulu ada namanya waktu MTQ nasional di Medan tuh yang juara 2 dewasa namanya dia dari DKI, cuman asal-asal Aceh. Nah dia selalu kali ngitungin lawan-lawan dia. Si Polan ikut, ini ikut, Polan ikut, awak nanti gawat deh, gitu pula itu. Waktu MTQ nasional STQ di Jakarta 2015, kami kebetulan kumpul di kedai kopi gitu ya kan, warung-warung lah sebelum mulai acara. Nah hitung-hitungnya, waktu itu memang ada Nasrullah, itu dari Sumut kan, dia kebetulan ikut dari Papua Barat. Nasrullah ikut, kemudian ada namanya Azhar Dharma dari Riau. Dihitung ya lawan-lawannya. Terakhir grogi lah dia tampil. Jadi jangan dihitung-hitung lawannya ya, Putri. Ini lagi siapa yang anak Putri? Jangan takut. Tapi jangan dianggap tunggul semua ya. Itu Dewan Hakim dianggap tunggul pula. Terus lagi. Iya, jadi relax aja kita. Kemudian badan kita ya gini-gini aja lah, jangan gini. Itu kaku pula badan kita. Harus ya enjoy. Nah, satu orang lagi atau 2 orang lagi, kita itu mau dipanggil NPP kita, jangan kita ngomong-ngomong lagi sama orang lain, kecuali pelatih kita ya, mungkin ada pelatih kita. Itu pun kita jaga, jangan lagi kita
bercakap-cakap yang di luar dari Al-Quran gitu maksudnya. Nah, kita jaga supaya fokus kita. Nah itu ya Putri ya. Jadi amalkan itu semuanya. Ketika satu orang lagi mau dipanggil nomor kita, baca ayat kursi. Kemudian tentang wala ya'luhu berapa kali? 7 kali kita ma'rifatkan. Kita dalam hati kita itu ya Allah berdoalah sambil baca kan bisa kita niatkan di dalam hati supaya tidak diganggu orang kita. Allah melindungi kita, pelihara bacaan kita, suara dan lagu kita. Nah itu. Oke. Nah, kemudian si Aksol tadi tentang suara ya. Gimana tadi? Penekanan suara. Waduh, penekanan ini yang payah ya. Iya, oke. Iya, penekanan suara kita itu faktor kebiasaan. Mengeluarkan suara kita kan faktor kebiasaan. Kalau jarang-jarang kita mengeluarkan suara, payah. Tapi kalau selalu kita latihan, otomatis kita penekanan suara kita bisa tahu kita tekanan suara kita segini. Oh, kalau ini nggak mampu aku. Tapi kalau sekedar tonnya sekian pasti mampu. Kemudian kalau kita dalam ber-MTQ, nah itu jangan takut-takut memang. Ya, jangan ada rasa kita sanksi-sanksi. Ya, karena tak ada kita bisa mengulanginya. Artinya apa? Ketika kita tampil di tingkat kabupaten tahun 2022, takut kita bacanya. Akhirnya kan mana bisa kita ulang lagi. Jadi setel yakin kita. Pokoknya yakin aja bacaan kita, tapi dengan syarat harus selalulah kita mengulang-ulangnya. Jangan sampai kita itu sanksi apa atau apa namanya bimbang ya, bimbang. Nah keluarkan aja suara kita. Nah kemarin ada saya ajarkan gimana tips supaya nafas kita bertambah. Ada kan yang tarik nafas? Belum Ustaz, belum. Oh belum ada ya. Nah jadi itu pun sangat berpotensi untuk nafas kita supaya tahan dan suara kita ya kalau itu diamalkan ya bisa sedikit agak bisalah tekanan suara kita ukur gitu. Nah jadi amalannya gimana? Nah coba kita sama-sama ya. Kita duduknya sila semuanya. Silo atau sila? Sila. Sila berapa? Nah ya sila atau sila ya. Oke. Nah jadi duduk kita sila, tangannya digenggam, dua tangan kita genggam, ya, badannya lurus, tarik nafas sampai habis. Udah tarik nafas sampai habis nanti tahan, sampai nggak tahan lagi nafas kita itu, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Tahan lagi tapi, nggak tahan lagi, keluarkan lagi dikit sampai habis. Oke, coba kita mulai ya. 1, 2, 3, ya, tarik. Tahan lagi, keluarkan dari mulut ya, jangan sampai keluar dari bawah. Terus sikit-sikit keluar dari mulut. Udah, ya itu nanti dibiasakan. Mau usuk terus lagi.
Asal jangan keluar dari jalan kok. Keluar dari jalan ya. Nah, ya, itu kita buat 3 kali habis subuh atau bangun tidur boleh 3 kali. Kemudian 3 kali mau tidur. Nah itu mudah-mudahan kalau kita amalkan itu adalah nambah nafas kita dikit. Nambah nafas kita bukan berkurang. Kalau berkurang itu yang gawat ya. Kurang nafas. Nah, bertambah dia bisa. Kemudian pengaruh juga ke suara. Ya kalau kita sudah biasakan seperti itu, suara itu agak lapang. Saya karena sudah tak pemain lagi, jarang saya amalkan. Nah dulu waktu jadi pemain MTQ, ya kita amalkan juga seperti itu. Saya dulu waktu MTQ tak mana-mana. Ke Aceh cuma ikut MTQ, ke Riau, ke Kepri, mana-mana. Jadi bangsa Lasa juga, kata Ustaz tadi, Lasa juga. Nah, jadi, itu diamalkan deh. Pagi sebelum bangun tidur, kemudian mau tidur 3 kali, ya. Nah itu diamalkan. Itu Ustaz. Nah kembali kepada anak-anak sekalian, saya juga selalu mengingatkan kepada kita bahwa tak ada kita itu yang sempurna. Semuanya ini milik Allah. La haula wa la quwwata illa. Jadi kita itu harus ikhlas dan ikhlaslah untuk membaca ketika kita tampil nanti. Jangan kita mengharapkan sesuatu ya. Karena saya pernah dulu waktu peserta tingkat provinsi Sumatera Utara di Nias tuh, tahun 96. Saya ketika itu mewakili dari Serdang, Kabupaten Deli Serdang. Walaupun saya orang PTP dulu, karena PTP saya kalah sama Ustaz Salahuddin. Jadi saya nyebrang ke Deli Serdang. Juara 1 dan ikut provinsi. Nah, jadi di provinsi jumpa balik sama Ustaz Salahuddin tadi. Jumpa di situ saingan banyak kan. Kalau provinsi dulu ada Ustaz Fakhruddin Sarumpait, tahu ada soalnya kan. Dia dari Medan. Kemudian ada tuan rumah orang Aceh, tapi karena KKN di Nias ikut aja di situ. Oh ya udah pemain-pemain nasional juga. Nah jadi mainlah semifinal. Alhamdulillah saya masuk final. Yang masuk final itu Ustaz Fakhruddin, saya sama dari Aceh tadi tuan rumah. Tahun 96. Nah jadi waktu di final dulu itu bukan nengok Quran, kita ngafal. Nggak nengok Quran. Kita nyerahkan sama panitia itu 3 makro, misalnya surah apa aja, terserah kita. 3 makro, 10 menit lagi mau tampil, disitulah kita diberikan makro yang kita ajukan tadi, ya kan? Dapat saya lah makro yang paling hafal. Ustaz Fakhruddin Sarumpait pun tahu bahwa saya paling hafal itu surah Al-Kahfi ayat 1. Pertama tampil Fakhruddin, oleng juga dia, oleng dia. Bacanya artinya ya sanksi lah dia dengan tampilan dia waktu final. Kedua orang Aceh itu dari dia salah baca. Nah, yang ketiga saya langsung tampil, kebetulan dapatnya yang nomor 3 baca dapat surah Al-Kahfi. Alhamdulillah gitu kan. Fakhruddin pun bilang sama saya itu, Mak, saya kan dipanggil Ucok, Bang Ucok dapat surah itu aja ya katanya kan. Paling hafal pula tuh baca di awal isti'adzah terus. Nah terakhir ketika sudah mau lagu yang terakhir saya membawa lagu Sika ketika itu ayatnya nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Itu kan Sika. Padahal di awal, di tengah udah dalam hati saya oleng. Karena orang ini udah oleng nih, Fakhruddin oleng. Kemudian yang dari Nias tuh salah baca. Jadi waktu mau membawakan lagu Sika itu dalam hati saya, akulah juaranya ini. Gitu. Jadi
setelah itu saya baca nahnu naqussu 'alaiha, berhenti. Nggak tahu lagi meneruskannya apa ya. Aturan kan alaika naba'ahum bil haqq. Saya baca nahnu naqussu 'alaiha, berhenti saya 3 kali gitu. Nggak tahu lagi nyambungkannya. Itu tadi karena ada apa tadi? Takabur tadi kan juara 1. Maka Allah belokkan hati kita. Nggak tahu. Jadi udah yang keempat kalinya baru diajarin dari belakang. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Baru ingat ya. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kok ada ya kan? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Terus ingat. Itulah. Nah, jadi jangan main-main dengan hati kita ya. Artinya jangan ada sedikit pun di dalam hati kita akulah juara. Nanti udah habis itu terus lupa gitu. Nah, itu saya waktu 96 akhirnya juara 3 lah. Juara 1 Fakhrudin. Juara 2 yang dari Nias itu. Dia salah baca, cuma saya berapa kali ngulang keluar, salah berapa kali. Yang kedua pernah pengalaman juga waktu MTQ Nasional di Medan. Itu kebetulan saya mendampingi 1 juz 5 juz tilawah. Saya kebetulan dipercayakan yang tilawahnya, tapi 1 5 juz putra putri. Kebetulan saya bawa dan Haji Fadlan yang perempuan, Fatmah Muti'ah itu. Tapi abangnya tuh dari Banten, Farhan Muhammadi. Dia dari Banten. Final lah dia waktu itu, final 5 juz dia waktu itu. Ya, dia qori boleh kan, cantik suaranya. Jadi ketika udah habis tilawah kan main hafalan 5 juz, ditanya Dewan Hakim lah. Dimainkannya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Makawi dibawakan itu. Dimain-mainkannya lagunya itu, lupa dia. Padahal masih juz 1 itu. Dia kan 5 juz. Juz 1 dia udah lupa. Bukan hanya sekedar bel, cuma dituntun lagi. Nasional lagi. Iya, nasional. Nah, jadi ketika turun saya tanya, kenapa tadi lupa? Iya, Wak Ucok, dia manggilnya Wak Ucok juga. Oh iya, Wak, tahu lah, orang memainkan tadi lagunya itu lupa lah. Dia pun sudah tersirat di hatinya, aku juga lain gitu lah kan. Waktu semifinal juara 1 dia, ranking 1. Waktu di final dimainkan seperti itu. Nah, jadi itu ya, saya ingatkan kepada seluruh anak-anak kami, peserta. Bagus-baguslah kita pasang niat, dan jangan lupa yang disampaikan tadi, kita harus banyak latihan. Nah, untuk tahun ini karena ini sudah menyongsong MTQ, saya pikir sudah harus dijaga juga suara kita, jangan diporsir kali. Kecuali putri tadi suaranya tahan gitu. Mau dibanting kayak apa pun tahan suaranya nampaknya. Tapi yang agak-agak terbatas suara kita ini jangan diporsir kali ya. Tinggal berapa hari lagi? Seminggu lagi ya. Nah, itu seminggu lagi. Saya insya Allah nanti berangkat tanggal 2 di sana malam, mungkin kan. Tanggal 6 balik. Habis final dewasa, remaja pulang. Dan tanggal 7 berangkat lagi di Banjarmasin, tapi ke Jakarta dulu sama kafilah sumur.